Jadi kalau kita lihat dulu budak itu kan yang dibeli. Ya. Jadi kalau sekarang perbudakan itu gini misalnya, perempuan itu harusnya kan bekerja dalam lingkup yang ditentukan. Nah, di keluarga atau di tempat-tempat yang aman dari ini. Tapi kalau sekarang misalnya harus bekerja malam, harus itu kan perbudakan. Yang diperbudak apa? Diri orang itu. Malah kalau kita istilah karir, gitu. Padahal kurir. Jadi ini yang seperti ini sebenarnya itu contoh perbudakan. Membebaskan perbudakan itu gimana? Jangan dipaksa. Tapi sebenarnya ini panjang kalau kita mau bukanya. Karena itu menyangkut dengan kemauan dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan hari ini untuk mencari cahaya Allah yang maha luas. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat ridhonya. Jadi kita sambung mengaji dan mengkaji yang Al-Baqarah ya. Ayat 177. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bukanlah kebajikan bahwa kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan barat, dan akan tetapi kebajikan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan para malaikat dan Alkitab dan kepada para nabi, dan memberikan harta atas yang dicintainya kepada kerabat dekat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang-orang yang berjalan dan para peminta dan di dalam memerdekakan hamba sahaya. Dan dia menegakkan solat dan menunaikan zakat dan menepati janji terhadap janji-janji mereka apabila mereka berjanji, dan orang-orang yang sabar di dalam kesulitan dan penderitaan dan ketika waktu sulit. Mereka itu orang-orang yang benar dan mereka itu orang-orang yang bertakwa. Jadi bukanlah kebaikan bahwa kalian menghadapkan wajah kalian ke timur atau barat. Akan tetapi kebaikan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ini yang ditekankan adalah iman. Iman kepada Allah dan hari akhir. Ini iman tidak bisa dilihat, tapi yang melihat Allah. Jadi kalau kita seperti sholat, itu kita nggak tahu kebaikannya. Allah lah yang menilai menurut keimanan kita. Dan memberikan harta atas yang dicintainya. Jadi harta yang kita sukai kepada kerabat dekat. Ini yang pertama kali adalah kerabat dekat. Tapi ini sudah sering ditinggalkan. Kalau orang yang dekat diutamakan, tapi harusnya kan diutamakan adalah kerabat dulu, kerabat dekat. Dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang-orang yang berjalan, maksudnya di jalan Allah,
dan para peminta dan di dalam memerdekakan budak. Nah, ini memerdekakan budak sekarang ini yang mana? Jadi kalau kita lihat dulu budak itu kan yang dibeli. Ya. Jadi kalau sekarang pekerjaan apapun yang bukan perbudakan itu gini, misalnya perempuan itu harusnya kan bekerja dalam lingkup yang ditentukan, di keluarga atau di tempat-tempat yang aman dari ini. Tapi kalau sekarang misalnya harus bekerja malam, harus, itu kan perbudakan. Yang diperbudak apa? Diri orang itu. Malah kalau kita istilah karir, gitu. Padahal kurir. Nah, jadi ini yang seperti ini sebenarnya itu contoh perbudakan. Membebaskan perbudakan itu gimana? Jangan dipaksa. Tapi sebenarnya ini panjang kalau kita mau bukanya, karena itu menyangkut dengan kemauan dirinya sendiri. Iya, kerabat dekat keluarga, yang hubungan darah. Jadi itu lebih diutamakan. Mesti tanya, misalnya kita jualan, jadi kalau sama orang lain misalnya kita ambil 200 gitu kan, sama kerabat dekat bisa 220, lebih diutamakan begitu. Kita sambung lagi ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas di dalam pembunuhan, yang bebas dengan yang bebas, yang hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Maka siapa yang dimaafkan baginya dari saudaranya dengan sesuatu, maka ikutilah dengan baik, dan hendaklah melaksanakan kepadanya dengan baik. Demikian keringanan dari Robbi kalian dan rahmat. Maka siapa yang melampaui batas sesudah demikian, maka baginya siksaan yang sangat pedih. Ini dalam hal bunuh-membunuh itu berlaku qisas, itu kan dah paham kita. Dan bagi kalian di dalam qisas suatu kehidupan, wahai orang-orang yang berakal sehat, agar kalian bertakwa. Nah, ini qisas itu suatu kehidupan. Nah, jadi ada nilai di situ, artinya misalnya orang yang dibunuh itu karena Allah bermaksud untuk menolongnya. Nah, dia dibunuh itu karena Allah mau membebaskan dia sesuatu perkara apa yang kita nggak tahu. Nah, disitulah maksud kehidupan itu, kehidupan bagi ruh yang sebelumnya dia ruhnya itu dalam keadaan mati atau lalai atau gimana, itu suatu kehidupan untuk orang yang terbunuh itu. Diwajibkan atas kalian apabila hadir seseorang kalian kematian, jika dia meninggalkan kebaikan, hendaklah berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabat dekat dengan baik. Hak atas orang-orang yang bertakwa. Ini paham? Maka barang siapa yang menggantinya sesudah apa yang didengarnya, maka sungguh hanyalah dosanya atas orang yang menggantinya atau mengubahnya. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Misalnya ada wasiat tentang sesuatu, ini
saya ada meninggalkan surat atau apa yang bunyinya begini-begini. Rupanya yang mendengar itu merubah kalimat itu. Nah, itu yang berdosa adalah yang merubahnya. Maka barang siapa khawatir dari seorang pemberi wasiat berat sebelah atau dengan dosa, lalu dia memperbaiki di antara mereka, maka tidak berdosa atasnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini kalau ada suatu pertimbangan kekhawatiran dari dosa atau apa, kemudian diperbaiki, itu tidak masalah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang dari sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi puasa itu tujuannya apa? Untuk mendapatkan nilai takwa. Takwa itu adalah takut yang sebenarnya kepada Allah. Jadi puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu latihan puasa. Yang puasa sebenarnya itu hari-hari kita itu puasa. Nah, ini paham ya? Jadi yang bulan Ramadan itu untuk melatih, membiasakan bagaimana berpuasa. Jadi supaya hari-hari kita itu dalam keadaan berpuasa, artinya mampu menahan hawa nafsu, keinginan-keinginan kita, bisa kita kendalikan. Dengan hari-hari yang terhitung, maka barang siapa yang ada dari kalian sakit atau atas perjalanan, lalu dia mengganti dari hari-hari yang lain, dan atas orang-orang yang berat melaksanakannya dengan memberi makan orang miskin. Maka siapa yang dengan sukarela mengerjakan lebih baik suatu kebaikan dan itu lebih baik baginya, dan bahwa kalian berpuasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Ini paham nggak kalimatnya? Jadi dengan hari-hari yang telah ditentukan, telah dihitung, maka siapa dari kalian yang sakit atau atas perjalanan itu mengganti dengan di hari yang lain. Nah, itu kan jelas. Dan atas orang-orang yang berat melaksanakannya dengan membayar fidyah, itu kan membayar, memberi makan orang miskin. Maka barang siapa sukarela mengerjakan suatu kebaikan, misalnya memberi juga makan orang miskin, maka itu lebih baik baginya. Dan bahwa kalian berpuasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Jadi kalau kita berpuasa itu lebih baik. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia dan penjelasan-penjelasan dari semua petunjuk dan pembeda, Al-Furqan. Maka barang siapa menyaksikan dari kalian bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Dan siapa yang adalah sakit atau atas perjalanan, maka dia mengganti dari hari-hari yang lain. Allah menghendaki terhadap kalian yang mudah, dan tidak dia menghendaki terhadap kalian yang sulit. Dan supaya kalian menyempurnakan bilangan puasa, dan supaya kalian mengagungkan Allah atas apa yang Dia memberi petunjuk kalian, dan agar kalian bersyukur. Dan apabila bertanya kepadamu
hambaku tentang aku, maka sungguh aku sangat dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang bermohon, orang yang berdoa, apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhiku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka mendapat petunjuk. Ini jelas. Jadi Allah katakan, kalau ada yang bertanya kepadamu tentang hambaku tentang aku sungguh aku sangat dekat. Nah, jadi sangat dekat, pastilah didengar kalau kita. Aku mengabulkan permohonan orang yang bermohon, orang yang berdoa, apabila dia berdoa kepadaku. Jangan kepada yang lain mintanya. Tapi siapa? Hamba ya, bukan nafsu. Ini dipahami. Yang meminta itu bukan nafsu, tapi hamba. Harus hamba. Hamba itu yang mana? Aku. Yang aku. Ini kalau ini dimengerti, paham, alhamdulillah, insyaallah. Karena kebanyakan orang bermohon itu, yang memohon itu bukan dirinya, keinginannya. Nah, ini kita berusaha malam ini kita memperbaiki itu semuanya. Maka hendaklah mereka memenuhiku dan beriman kepadaku, agar mereka mendapat petunjuk. Dihalalkan bagi kalian malam puasa bercampur kepada istri kalian, mereka pakaian bagi kalian dan kalian pakaian untuk mereka. Allah mengetahui bahwa kalian mengkhianati diri kalian. Lalu dia menerima tobat atas kalian dan dia memaafkan atas kalian. Maka sekarang pergaulilah mereka dan kalian carilah apa yang Allah tetapkan untuk kalian, dan makanlah dan minumlah hingga nyata bagi kalian benang putih dari benang hitam dari fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam, dan jangan kalian menggauli mereka sedang kalian iktikaf di dalam masjid. Itulah hukum-hukum Allah, maka jangan kalian mendekatinya. Demikian itu Allah menjelaskan ayat-ayatnya untuk manusia agar mereka bertakwa. Dan jangan kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan batil, dan kalian memberi suap dengannya kepada hakim, supaya kalian memakan sebahagian dari harta manusia dengan dosa, sedang kalian mengetahui. Jadi hakim ini banyak. Hakim nggak mesti yang di pengadilan aja. Pengadilan dalam rumah juga ada hakim, dalam keluarga ada hakim. Jadi jangan kita melakukan sesuatu suap karena kita bermaksud untuk mendapatkan harta, padahal kita tahu. Ini yang dimaksud. Jadi dari kita baca yang dari tadi, mulai wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Itu semuanya tujuannya di sini untuk supaya kalian bertakwa, supaya kalian bersyukur, supaya kalian mendapat petunjuk. Arahnya semuanya untuk kepada mengingat Allah, untuk jiwa-jiwa kita, untuk ruh kita. Ini semua.
Jadi mulianya puasa itu karena memang itu sesuatu yang dapat menilainya hanya Allah. Manusia tidak mampu menilai. Jadi kita latihan berpuasa itu memang ini pun udah mau dekat lagi kita untuk latihan puasa, bulan puasa ya. Semoga kita digolongkan oleh Allah orang-orang yang mampu berpuasa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Saya sambung satu ain lagi ya. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakan, itu waktu-waktu untuk manusia dan berhaji. Dan bukanlah kebaikan dengan bahwa kalian mendatangi rumah-rumah dari belakangnya. Akan tetapi kebaikan orang yang bertakwa. Dan datangilah rumah-rumah dari pintu-pintunya. Dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Nah, ini dipahami ya. Untuk orang yang udah berkeluarga ini paham maksudnya. Dan kalian perangilah di jalan Allah orang-orang yang mereka memerangi kalian, dan jangan kalian melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ini orang-orang yang disuruh perangi, kalau mereka menghalangi kita dalam hal untuk mendekat kepada Allah, ini perangi. Dan kalian bunuhlah mereka di mana saja kalian temui mereka, dan kalian usir mereka dari mana saja mereka mengusir kalian. Dan fitnah lebih keras dari pembunuhan. Dan janganlah kalian perangi mereka di sisi Masjidil Haram hingga mereka memerangi kalian di dalamnya. Maka jika mereka memerangi kalian, maka bunuhlah mereka. Demikian itu balasan kepada orang-orang yang ingkar. Nah, ini disebut Masjidil Haram. Jadi bayangan kita kalau Masjidil Haram di sana sejarah aja. Jadi ini maksudnya ini untuk semua kalangan kita, dimanapun kita, dimanapun kalian diserang, dimanapun kalian diusir, disitulah kalian balas mereka. Maksudnya kan gitu. Jadi artinya kalau mereka memerangi kita dalam hal ibadah, itu di sisi Masjidil Haram. Nah, tapi artinya di sini tetap kita menjaga jangan melampaui batas. Maka jika mereka berhenti, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi ada orang yang memerangi kita. Sekarang perangnya dengan apa? Dengan ucapan-ucapan, dengan mulut. Nah, ternyata dia menampakkan bahwa dia sudah berhenti, nggak lagi seperti itu. Nah itu Allah aja Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi kita tetap bersikap yang baik. Dan perangilah mereka hingga tidak ada fitnah, dan jadilah agama milik Allah. Maka jika mereka berhenti, maka tidak ada permusuhan kecuali atas orang-orang yang zalim. Adalah bulan haram dengan bulan haram, dan
yang hal-hal yang disucikan berlaku qisas. Maka barang siapa menyerang atas kalian, maka kalian seranglah atasnya dengan seperti apa yang mereka serang atas kalian. Dan takutlah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Dan nafkahkanlah di jalan Allah, dan jangan kalian jatuhkan tangan kalian kepada kebinasaan, dan berbuat baiklah kalian, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan nafkahkanlah di jalan Allah. Jadi kalau untuk di jalan Allah jangan segan-segan, keluarkan aja. Dan jangan kalian jatuhkan tangan kalian kepada kebinasaan. Artinya kebinasaan kita memberi tidak pada tempatnya, tapi untuk orang yang menghalangi perjuangan di jalan Allah. Dan sempurnakanlah haji dan umroh untuk Allah. Maka jika kalian terkepung, maka apa yang mudah dari hewan kurban. Dan jangan kalian mencukur rambut kepala kalian hingga sampai hewan kurban pada tempat penyembelihannya. Maka siapa yang ada dari kalian sakit atau dengannya penyakit dari kepalanya, maka membayar fidyah dari berpuasa atau bersedekah atau dengan ibadah. Maka jika kalian telah aman, maka barang siapa yang bertamatuk kepada umroh kepada haji, maka apa yang mudah dari hewan kurban. Maka siapa yang tidak mendapati, maka berpuasa 3 hari di waktu haji dan 7 hari ketika kalian telah kembali. Itulah 10 yang sempurna. Demikian itu bagi siapa yang tidak ada keluarganya berada di Masjidil Haram. Dan takutlah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Yang ini udah jelas ya. Oh, panjang nih ya. Kalau kita sambung. Ada pertanyaan? Hana? Nah, jadi minimal kita mendengar artinya saja yang mukaman itu kita udah mengerti. Nah, jadi kalau yang intinya itu hati kita bisa mengikut dengan apa yang disampaikan Al-Quran ini.